Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester City menunjukkan kelas mereka ketika memborbardir Aston Villa dengan skor telak 4-1. Skuad Joseph Guardiola mendapatkan 3 poin penting dalam pemburuan gelar juara. Man City langsung tampil agresif begitu laga dimulai. Menit ke-11 Rodri mencetak gol pertama City. Namun menit ke-20 Villa menyamakan kedudukan. Duran membuat kerjasama apik dengan Rodgers. Di penghujung babak pertama, Man City kembali unggul melalui tembakan melengkung Foden. Di babak kedua, menit ke-62, Foden berhasil mencetak gol keduanya memanfaatkan umpan Rodri. Menit ke-69, Foden menuntaskan hat-tricknya pada match ini melalui tembakan jarak jauh. Tambahan 3 poin ini menjaga posisi Man City di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024, 67 poin dari 30 laga. Di match lain, Arsenal tampil tangguh untuk membekuk tim tamu Luton Town dalam duel lanjutan Premier League 2023-2024. Skuad Mikel Arteta membungkus 3 poin lewat kemenangan 2-0. Memasuki menit ke-24, Arsenal berhasil mencetak gol pembuka mereka melalui Martin Odegaard. Kemudian gol kedua Arsenal berasal dari gol bunuh diri Daiki Hashioka pada menit ke-44. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Fiorentina berhasil selangkah lebih dekat dengan final Coppa Italia setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Atalanta dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia di Artemio Franchi. Menit ke-31, Fiorentina berhasil memecah kebuntuan. Rolando Mandragora berhasil menjebol gawang Atalanta setelah menerima umpan dari Nicolas Gonzalez. Atalanta yang berusaha untuk menyamakan kedudukan tak bisa berbuat banyak untuk mendapatkan gol dalam laga ini. Hingga pertandingan usai, skor 1-0 untuk keunggulan Fiorentina tidak berubah. PSG menjamu Rennes pada babak semifinal Coupe de France di Parc des Princes. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 1-0 atas Rennes. Kylian Mbappe punya peluang emas di menit ke-11. Terlepas dari pengawal, sepakan Mbappe tapi masih menerpa tiang. PSG mendapatkan hadiah penalti di menit ke-36. Wasit menunjuk titik putih setelah Mbappe dijatuhkan Warmed Omari. Namun Mbappe sendiri yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Mbappe membalas kesalahan ini dengan bisa bikin gol di menit ke-40. PSG masih dominan di babak kedua. Namun hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada gol tambahan yang tercipta untuk kedua tim. Di partai puncak, PSG sudah ditunggu oleh Olympique Lyon. Bayer Leverkusen sukses melaju ke final DFB Pokal 2023-2024. Kepastian tersebut didapat usai Darek Self membantai Fortuna Düsseldorf 4-0. Leverkusen sudah mampu unggul di menit ke-7 melalui tembakan keras Jeremy Frimpong. Kemudian lewat serangan balik cepat, Amin Adli sukses menggandakan keunggulan Leverkusen. Leverkusen semakin menjauh di menit ke-36. Florian Wirtz mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kesalahan pemain Düsseldorf saat membangun serangan dari lini belakang. Selepas jeda, Leverkusen tak mengendurkan serangan. Pada menit ke-60, Leverkusen mendapatkan hadiah penalti. Wirtz yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Pada babak final, mereka bakal berjumpa klub Bundesliga 2 yaitu Kaiserslautern. Real Madrid kembali memburu pemain muda potensial dari Prancis. Kali ini bek tengah Lille, Leny Yoro yang menjadi incaran. Yoro disebut akan mengambil keputusan terkait masa depannya pada April ini dan Madrid menjadi salah satu calon kuat untuk mendapatkannya. Mereka juga sudah beberapa kali berbicara dengan Jorge Mendes, agen kenamaan yang menaungi sang pemain. Lille sendiri memasang harga tinggi untuk Yoro yakni 100 juta euro. Namun Madrid dan para peminat diyakini akan meminta diskon, terlebih durasi kontraknya hanya tersisa setahun lagi. Ada rumor baru beredar seputar perburuan manajer Bayern Munchen. Die Rotten dilaporkan mempertimbangkan untuk menggunakan jasa Ralf Rangnick sebagai pelatih baru mereka. Sang pelatih memiliki pengalaman yang kaya di sepak bola Jerman. Ia pernah menangani sejumlah klub top Bundesliga. Menurut laporan yang sama, Bayern harus mencoba meyakinkan Rangnick untuk mau pindah ke Allianz Arena. Ini disebabkan sang pelatih masih berkomitmen dengan timnas Austria.
Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya di sana hingga tahun 2026 mendatang. Chelsea memperpanjang kontrak Alfie Gilchrist sampai tahun 2026 dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Kontrak Gilchrist di Chelsea awalnya akan selesai di akhir musim 2023-2024. Kini pasca menandatangani kontrak baru, bek berusia 20 tahun itu akan berada di Stamford Bridge paling tidak hingga tahun 2026. Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo dikabarkan terbuka untuk pindah di musim panas nanti. Manchester United disebut-sebut sudah melakukan pendekatan. Laju Napoli sedang tidak bagus di musim ini meski berstatus sebagai juara bertahan Liga Italia. Meski Partenope tampil inkonsisten, Di Lorenzo masih mampu tampil sip. Bek kanan berusia 30 tahun itu dikabarkan sudah kecewa dan frustasi di Napoli dan siap untuk pindah. Kontrak Di Lorenzo bersama Napoli sebetulnya masih sampai Juni 2028. Sebuah kabar kurang baik diberikan Mauricio Pochettino. Pelatih Chelsea itu mengindikasikan Christopher Nkunku sudah menutup musim 2023-2024 dengan lebih cepat dan mengatakan proses pemulihan sang striker berjalan lambat sehingga ia diragukan bisa comeback sebelum musim ini berakhir. Baru-baru ini Nkunku kembali mengalami cedera di sesi latihan Chelsea. Alhasil ia belum kunjung memperkuat Chelsea lagi. Pembicaraan kontrak baru AC Milan dan Davide Calabria berjalan buntu. Namun Calabria menegaskan ingin bertahan bersama Rossoneri hingga akhir karirnya. Kontraknya akan berakhir pada 2025 di mana dia akan memasuki tahun akhir dalam kontraknya. Milan News melaporkan jika pihak klub ingin memperpanjang kontrak Calabria hingga 2027, tetapi tetap mempertahankan gaji bersih 2 juta euro per musim, sementara bek sayap tersebut ingin adanya kenaikan gaji. Inter Miami kalah 1-2 ketika menjamu klub Meksiko Monterrey di leg pertama semifinal CONCACAF Champions Cup 2024. Lionel Messi, bintang Inter Miami, absen di laga tersebut. Thomas Agustin Aviles membawa Inter Miami memimpin lebih dulu di menit ke-19. Di menit ke-65, Inter Miami harus main minus 1 pemain usai David Ruiz menerima kartu kuning kedua. 4 menit berselang, Monterrey berhasil menyamakan skor lewat gol Maximiliano Eduardo Meza. Keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh tim tamu yang kemudian mencetak 1 gol tambahan di menit ke-89 melalui Jorge Rodriguez. Masih ada 1 leg lagi untuk menentukan siapa yang berhak ke final CONCACAF Champions Cup 2024. Rafael Varane dan Jonny Evans bisa bermain saat Manchester United menghadapi Chelsea. Hal ini melegakan Erik ten Hag yang hadapi krisis di lini belakang. Chelsea versus MU dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024 akan tersaji di Stamford Bridge. Kedua pilar lini belakang MU tersebut sebelumnya sempat mengalami cedera. Ada kabar buruk datang bagi AC Milan. Bek kiri mereka, Theo Hernandez, dilaporkan jadi target transfer Manchester United. Theo bisa dikatakan jadi salah satu pemain kunci AC Milan. Ia menjadi sosok yang tidak tergantikan di sisi kiri pertahanan Rossoneri. Menurut laporan itu, MU membidik Theo sebagai penerus Luke Shaw di tim mereka. Kontrak Theo di AC Milan akan berakhir pada musim panas tahun 2026 mendatang. Sang bek dikabarkan bisa diangkut ke Old Trafford di kisaran 60 hingga 80 juta euro di musim panas nanti. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!